PSSI tengah proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia di luar nama yang pernah disebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Untuk posisi pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Sedangkan untuk pemain depan masih dalam proses pencarian. Hanya saja tidak diketahui secara pasti pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi timnas Indonesia kelompok umur atau timnas Indonesia senior. Sekadar diketahui pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri baru-baru ini mengatakan akan ada 3 pemain yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang diungkapkan manajer timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks berposisi bek tengah, Tim Gibbons fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke sebagai winger. Namun jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gibbons, dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab 3 pemain ini sudah sering dibahas, termasuk telah memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Berhubung pemain yang dimaksud tak pernah dibahas sebelumnya, apakah Kevin Dix, Ole Romani, dan Mas Hilgers bukan sosok yang sedang diproses? Sekadar diketahui, 3 nama di atas selalu muncul tiap kali muncul rumor timnas Indonesia segera diperkuat pemain keturunan tambahan. Pemain keturunan siap dilepas KMVB ke PSSI. Daan Zandbergen. Daan Zandbergen memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari Shin Tae-yong di lini depan timnas Indonesia. Pasalnya Daan Zandbergen telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela timnas Indonesia. Tim Waterink. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Waterink, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya. Tim Waterink saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu De Travers. Di sana, tim Waterink telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, tim Waterink rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yus Anugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia yakni FC Noah dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan. Milian Manhoef jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Milian Manhoef, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Milian Manhoef, bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Milian Manhoef telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur. Dalam perjalanannya, Manhoef berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling, dan kemampuan bermain di berbagai posisi.
Manhoef mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri, hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatility luar biasa di lapangan. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Arnhem. Prestasi ini cukup mengesankan, namun sayangnya ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman. Kemampuan dan gaya bermain Milan Manhoef memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah. Mereka menilai Manhoef memiliki kecepatan luar biasa, dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik, serta kelincahan yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik. Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang sering kali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah. Pujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan. Manhoef telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia bela. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Milan Manhoef bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Manhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Milan Manhoef, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Manhoef telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Jika berhasil, kehadiran Manhoef di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ia tidak hanya dapat menambah daya serang, tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif, yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Milan Manhoef adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional. Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun. Jika PSSI berhasil menggoda Manhoef untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. Lantas bagaimana dengan Kevin Dix? PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain, yaitu Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan terkait Kevin Dix. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi, tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara, termasuk KNVB Cup. Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik, dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League. PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mes Hilgers. Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi. Sintayong temukan 2 penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari 2 penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi.
Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil, sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra. Romenyi dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romenyi maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romenyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romenyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi.